Dikarenakan ada kemungkinan bahwa tanggal 15 Juni, Jerman sudah mulai tidak lagi memberlakukan Einreisewarnung atau pembatasan masuk ke Jerman, maka diperkirakan, saya nggak bisa bilang pasti ya seperti apa, ada kemungkinan bahwa kedutaan Jerman akan kembali menerima visa mulai tanggal 15 Juni. Grüß Gott und herzlich willkommen. Ada suatu panel vorher Tony. Kalau semua nama saya Tony, dia saya orang Indonesia yang kebetulan tinggal di Jerman. Sebulan lalu, saya sudah memberikan banyak informasi mengenai wabah di Jerman dan mengenai kenapa kasus kita tergolong lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita di Eropa yang sayangnya sudah masuk sekitar 200.000 kasus. Nah, sejak saat itu banyak sekali perkembangan yang terjadi, antara yang mengenai peringanan dari kebijakan sosial ini, serta kasus baru yang saat ini jumlahnya sudah jauh lebih terkendali dibandingkan dengan bulan lalu. Karena itu, saya di sini akan memberikan informasi terbaru mengenai situasi wabah saat ini yang pertama, lalu yang kedua ada mengenai pelonggaran pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan apa saja yang masih dibatasi. Lalu ketiga, saya akan masuk ke situasi mahasiswa. Yang pertama-tama adalah mengenai wabah. Pada saat video ini difilmkan, sudah ada sekitar 180.000 kasus dengan jumlah yang sembuh sudah hampir sekitar 160.000 orang. Sayangnya, ada sekitar 8.000 orang yang harus meninggal dunia karena COVID-19 ini. Walaupun memang rasio dari kematian ini jauh lebih rendah dibandingkan negara lain seperti Spanyol, Prancis, Italia, dan Inggris yang tingkat kematiannya 10% dari jumlah positif ini. Sementara kami di sini hanya sekitar 5%. Dan jumlah orang yang saat ini dirawat di ICU masih sekitar 1.000 orang, tapi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan bulan lalu yang mencapai sekitar 2.000 orang. Pertambahan jumlah kasusnya adapun saat ini sudah mencapai kira-kira hanya 0,5% atau tidak sampai 1.000 kasus per hari. Dan di kota saya sendiri kebetulan itu sudah sekitar 1,5 minggu tidak ada kasus terakhir. Dan ya harapan kami semua adalah semoga terus-menerus tidak ada dan pada akhirnya seluruh Jerman pun akan bersih dari virus corona ini. Adapun mayoritas wabah atau penyebaran wabah yang terjadi saat ini terjadi di rumah potong hewan yang mempekerjakan orang-orang asing dan orang-orang asing ini tinggal di asrama yang berdempetan sama seperti halnya di Singapura, lalu juga oleh para tenaga kesehatan di fasilitas rumah sakit dan juga di panti jompo. Yang kedua, saat ini saya akan membicarakan mengenai jenis pembatasan sosial yang berlaku di Jerman dan peringanannya. Jadi, di Jerman itu kalau orang-orang ngomong lockdown, sebenarnya kita tuh juga bukan lockdown. Lockdown itu bahasa Jermannya adalah Ausgangssperre. Ausgangssperre yang berasal dari kata Ausgang artinya ada keluar dan Sperre itu artinya ada pemblokiran. Jadi orang nggak boleh keluar rumah sama sekali, mau ngapain, mau belanja, mau beli makanan, semua itu nggak bisa. Kalau yang diberlakukan di Jerman pada puncak dari pandemi ini adalah Ausgangsbeschränkung. Ausgangsbeschränkung yang berarti adalah sebuah pembatasan keluar. Dari Beschränkung artinya ada pembatasan. Artinya mau kemana pun ya keluar tuh juga cuman boleh buat tujuan-tujuan tertentu. Tapi, orang masih boleh keluar. Toko Lebensmittel atau supermarket itu masih boleh buka. Dan juga begitu juga yang menyediakan fasilitas esensial seperti pos dan juga bank. Atau bahkan orang-orang pun juga boleh keluar untuk jalan-jalan ke taman. Sama tidak lebih dari jumlah orang yang kalau di Bayern waktu itu hanya 1 orang atau sekeluarga. Di negara bagian lain 2 orang atau sekeluarga. Nah, sejak saat itu, akhirnya pengendalian virus ini sudah mulai bisa terlihat di sekitar awal April ketika jumlah kasus baru itu mulai melandai sehingga pemerintah mulai berani untuk melakukan pelonggaran atau Lockerung. Peringanan ini berlaku mulai 20 April, di mana awalnya toko itu cuma boleh buka kalau gede tokonya itu adalah 800 meter persegi. Tapi sekarang terserah mau jenis tokonya apa. Lalu mulai sekitar awal Mei, semua toko itu sekarang sudah boleh dibuka, tapi semua orang harus pakai masker dan jumlah pengunjung itu dibatasi. Jadi per orang itu dikasih space banyak 20 meter persegi. Oleh karena itu, untuk toko-toko di pinggir jalan bisa jadi hanya boleh 1 orang pelanggan yang masuk pada saat bersamaan,
dan tentunya dengan pramuniaga di situ dan wajib pakai masker. Sementara untuk transportasi umum, semua sudah mulai kembali ke normal, namun tetap harus pakai masker kalau naik transportasi umum ini. Nah, sekarang Ausgangsbeschränkung ini sudah tidak berlaku. Yang berlaku sekarang adalah Kontaktverbot. Kontak artinya adalah hubungan atau kontak, dan verbot artinya adalah larangan. Yang diartikan bahwa untuk berlaku standar di seluruh Jerman, kita hanya boleh ketemu dengan anggota-anggota keluarga dari rumah tangga yang lain. Contohnya, kalau misalnya saya punya grup nongkrong dan kami bertiga itu tinggal di 3 rumah yang beda, saya hanya bisa nongkrong di rumah A atau nongkrong di rumah B. Dan saya juga nggak boleh ngajak teman saya, jadi saya hanya boleh bertamu ke rumah mereka satu persatu. Pemerintah pun saat ini sudah mulai bergeser ke metode PSBB seperti yang diberlakukan di Indonesia. Atau mungkin Indonesia malah mengikuti model PSBB seperti di Jerman. Jadi jika dalam 7 hari jumlah kasus barunya mencapai 50 per 100.000 penduduk, maka pemerintah setempat berhak untuk kembali memberlakukan PSBB, yakni toko ditutup, terus semua yang terjadi pada awal April itu berlaku di negara bagian tersebut sampai kasusnya itu jumlahnya kembali normal, sehingga semua juga bisa kembali dibuka secara perlahan-lahan sama seperti di bagian Jerman lainnya. Lalu acara keagamaan seperti sholat atau misa saat ini bisa berjalan, tapi tentunya dengan menjaga protokol kesehatan, yakni jaga jarak dan juga pakai masker. Untuk sholat Id tahun ini kebetulan di kota Würzburg itu akan berlangsung bukan di masjid, tapi di gelanggang olahraga. Karena gelanggang olahraga sendiri itu lebih luas daripada masjid, sehingga mereka bisa menampung sebanyak mungkin orang sambil tetap memperhatikan pembatasan jarak, jaga jarak. Terus seluruh tempat wisata yang outdoor seperti hiking trail, terus perpustakaan, lalu juga museum, sekarang sudah boleh menerima kunjungan seperti biasa, namun dengan jumlah dibatasi, antara lain melalui tiket online dengan sistem kuota. Sedangkan untuk tempat atraksi wisata lainnya, terutama bagi kastil yang berada di daerah Bayern, itu baru akan dibuka mulai tanggal 1 Juni mendatang. Nah, sekarang industri yang paling kasihan, yakni hotel dan restoran. Untungnya, untuk di sebagian besar negara bagian, itu restoran sudah mulai boleh dibuka, dan juga hotel. Tapi restoran itu sekarang dibatasi dengan pembatasan sosial, yakni tentunya jaga jarak, dan juga pakai masker kalau tidak sedang makan. Lalu, pengunjung diminta untuk meninggalkan nama, telepon, dan juga alamat email. Dikarenakan, kalau misalnya amit-amit ada orang di situ yang kena COVID-19, maka kita bisa dihubungi untuk tes. Sedangkan untuk acara besar yang biasa berlangsung di musim panas seperti ini, seperti konser open air, seperti ya teater atau nongkrong atau pesta rakyat atau parade, sayangnya tidak berlangsung sampai tanggal 31 Agustus ini. Yang artinya ya summer ini akan menjadi summer yang lumayan sepi untuk daerah Jerman. Dan meskipun Oktoberfest itu berlangsung sekitar bulan September dan Oktober, pemerintah Bayern memutuskan bahwa Oktoberfest tahun ini dibatalkan. Jadi sayangnya bagi Anda semua yang ingin ke Jerman, ya cari tujuan lain. Nah, intinya selain Oktoberfest, tapi kalau kalian masih mau Oktoberfest, akan tunggu tahun depan. Sekarang saya akan menjelaskan situasi mengenai sektor mahasiswa. Sayangnya untuk tempat kuliah saat ini, untuk kebanyakan negara bagian itu masih ditutup, tapi untuk negara bagian Hessen, dari yang saya pernah baca, sudah mulai boleh memberlakukan pertemuan tatap muka di gedung kuliah. Jadi, diperkirakan sampai akhir tahun ajaran, yakni sekitar bulan Juli atau Agustus, kami semua yang mahasiswa di sini harus menggunakan fasilitas online, bahkan untuk mengerjakan tugas di laboratorium sekalipun. Jadi gurunya akan mengerjakannya untuk kami semua, termasuk angka-angkanya, dan kami tinggal bikin protokolnya. Lalu, untuk pendaftaran kuliah untuk saat ini masih berjalan normal, begitu juga dengan pelaksanaan Aufnahmeprüfung, terutama untuk yang akan berlangsung setelah bulan Juli. Walaupun ada kemungkinan bahwa pemeriksaan berkas akan berlangsung lebih lama dari biasanya, dikarenakan semua orang harus atau sangat dianjurkan untuk work from home atau kerja dari rumah. Lalu, akhirnya dikasih dispensasi untuk semester ini dalam hal ujian.
Jadi biasanya di sistem ujian itu adalah antara pakai regular student site atau pembatasan waktu belajar atau versuch atau kesempatan untuk mencoba. Di semester ini dikarenakan corona, maka jikalau misalnya saya nanti gagal ujian atau gagal lulus ujian, saya masih bisa mengulang di semester berikutnya dan itu tidak dihitung sebagai gagal. Karena kalau saya 3 kali gagal, saya harus DO. Tapi, kalau misalnya ini untuk semester ini gagal, saya tidak dihitung gagal. Saya masih punya 3 kesempatan. Jadi kesannya kayak nothing to lose lah begitu. Beberapa studi yang kolek sekarang pun juga sudah mulai beralih ke kegiatan tatap muka, walaupun masih ada beberapa yang online. Tapi sejauh ini dalam hal pendaftaran dan untuk Aufnahmeprüfung atau ujian masuk, saat ini untuk sementara masih berjalan normal. Dan juga dikarenakan ada kemungkinan bahwa tanggal 15 Juni, Jerman sudah mulai tidak lagi memberlakukan Einreisewarnung atau pembatasan masuk ke Jerman, maka diperkirakan, saya nggak bisa bilang pasti ya seperti apa, ada kemungkinan bahwa kedutaan Jerman akan kembali menerima visa mulai tanggal 15 Juni. Tapi itu semua ya, kalian bisa silakan langsung cek ke website kedutaan Jerman. Sekian informasi saat ini mengenai situasi corona di Jerman. Jikalau ada informasi terkini lainnya yang sangat signifikan, saya akan update kembali kepada Anda semua. Semoga bermanfaat dan jangan takut karena kami saat ini setidaknya baik-baik saja, dan doakan kami semua semoga di Jerman, di Indonesia, atau di seluruh dunia ini semua bisa segera pulih dan kita bisa segera kembali ke normal, walaupun mungkin new normal ya. Oke, sekian dari video ini. Jangan lupa untuk like video ini karena video yang bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Herr Tony. Di sini kalian akan menemukan banyak sekali informasi mengenai studi di Jerman, belajar bahasa Jerman, dan juga mengenai perkembangan terkini di Jerman. Nah, kata aku Herr Tony undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tschüss.